Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengaplikasikan page setup, kemudian margin, measurement, dan table di dalam Microsoft Word. Untuk mengaplikasikan hal-hal tersebut, ya, saya menggunakan atau membuat contoh dengan sebuah surat saja ya. Dan sudah saya siapkan ini contoh suratnya seperti ini kira-kira. Jadi ketika kita membuat surat, itu semuanya posisi dari sebelah kiri kita mengetikkannya. Tidak harus diedit terlebih dahulu, ketik saja. Yang paling penting ketik seperti itu ya. Dimulai dari nomor, kemudian lampiran, kemudian perihal, kepada yang terhormat, gitu ya, di sini. Kemudian isi surat, ya. Nah, langsung ini. Nah, dasar surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, Kepala Kantor Kementerian Agama, ya. Atas dasar tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan memberikan izin kepada mahasiswa atau mahasiswi kami yang akan melaksanakan praktek latihan profesi yang insya Allah akan dimulai dari tanggal 18 Januari sampai dengan 13 Maret 2021 dengan nama-nama peserta sebagai berikut. Nah, di bawah ini berarti kita buat tabel ya. Dibuat tabel. Nah, tabel ini berisi nomor, NPM, dan nama mahasiswa. Berarti 3 kolom. Ada 3 kolom dengan jumlah 10 mahasiswa misalnya gitu ya. Kita klik di sini, di insert, di atas, ini di atas, ya, di menu file, insert, kemudian table. Nah, ini bisa dengan menggunakan ini 3, tapi sininya kita butuhnya 11 kan, makanya kita klik di sini insert saja. Klik insert. Nah, kolomnya kita tulis 3. Di sini row-nya, barisnya. Row itu adalah baris, ya. Kita tulis 11. Kenapa 11? Karena jumlah mahasiswanya 10, kemudian untuk baris judulnya 1, jadi 11. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti itu sudah jadi. Kita coba ketikkan di sini nomor, kemudian di sini NPM, kemudian di sini nama mahasiswa. Oke. Nah, untuk mengatur tabel ini kita klik di sini di atas di rule ini namanya ya, rule penggaris, ini penggaris. Dan untuk memunculkan penggaris ini, misalnya kalau di komputer Anda belum muncul penggaris ini, bisa dimunculkan ya. Nah, contohnya di sini nih, contoh. Ya, untuk memunculkan, diklik di menu file, menu view. Nah, di sini ada rule. Jadi kalau dihapus ini hilang tuh garisnya. Ya, kalau checklistnya dihilangkan, makanya di checklist maka muncul. Oke. Nah, untuk mengatur tabel ini kita klik di sini sampai ada gambar ini panah kiri kanan, kemudian klik kiri, kemudian geser. Berikutnya sama juga di sini, sesuaikan ukurannya, klik kiri, kemudian geser. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini ya. Demikian surat permohonan ini. Terima kasih. Kemudian Karawang tanggal sekian. Nah, ini 2 lembar berarti. Nah, sebenarnya kalau 2 lembar ini berarti kan surat itu harusnya 1 lembar misalnya gitu ya. Karena ini belum diatur kertasnya, ukuran kertasnya belum diatur.
Oke, untuk mengatur ukuran kertas, atau tadi page setup, berarti ya kita akan page setup, maka kita akan mengaplikasikannya begini. Kita klik page layout, ya, di sini page layout. Kemudian pilih page setup. Sini page setup, nah muncul seperti itu. Kemudian pilih paper. Nah, ini kertasnya masih quarto atau letter, kalau dalam bahasa komputer itu letter atau quarto. Ya, ukuran quarto itu adalah 21,59 cm. Loh Pak, di laptop saya ukurannya bukan senti tapi inci. Bagaimana cara merubah senti? Ya. Nah, untuk merubah inci ke dalam senti, oke, saya kasih tahu dulu. Ini di close aja dulu ya. Berarti untuk merubah inci ke senti itu namanya measurement. Di cancel dulu ini, di close dulu. Kita ganti dulu tadi ya ukuran measurementnya. Caranya adalah klik di sini, customize quick access toolbar, diklik di sini, kemudian pilih Morse command. Nah, muncul ini jendela ini, kemudian pilih Advance. Nah, turun ke bawah, di sini turun sampai kita menemukan, nah di sini, show measurement, ya, in unit of centimeter. Nah, tadinya kan ini adalah inci, ya, inci. Kemudian saya sudah merubah menjadi senti. Nah, kalau misalnya mau mengganti lagi ke inci, tinggal klik saja inci. Ya, nah, tapi saya menggunakan, sekarang kita menggunakan sentimeter. Oke, sudah, berarti oke. Klik oke. Balik lagi ke tadi ya. Kita balik lagi ke tadi, ke page setup, page layout, kemudian page setup. Kemudian kita rubah ukurannya menjadi ukuran F4. F4 itu ukurannya adalah width-nya adalah 21,59 cm, sedangkan untuk height-nya adalah 33,02, atau F4 itu adalah seperti itu. Karena di komputer biasanya tidak ditemukan ukuran F4, maka kita harus mengetik langsung seperti ini. Ya, kalau misalkan tidak ditemukan F4. Misalnya di sini tidak ditemukan nih F4-nya. Ya, kalau di komputer saya ada F4. Biasanya F4 ini muncul dari Canon, dari printer Canon ya. Kalau printer-printer yang lain tidak ada sepertinya. Jadi muncul ini F4. Tapi kalau tidak ada, tadi seperti tadi ya, kita ketikkan di sini, pilih dulu letter, dulu ya, ini 21,59, kemudian di sini kita ketikkan 33,02. Oke, klik oke. Kalau sudah, klik oke. Nah, berarti ukuran kertas kita sudah menggunakan F4 tuh, jadi panjang ke bawah. Tuh, ya. Oke, selanjutnya adalah kita merubah margin, ya, margin. Nanti kita setting ini, kita rapikan. Sekarang kita atur aja dulu ukuran kertas dan margin. Nah, untuk margin, biasanya margin itu adalah tepi batas dari atas, samping kiri, samping kanan, dan bawah. Nah, karena biasanya untuk surat itu membutuhkan kertasnya adalah kertas kop surat, maka kita siapkan di sini untuk kop surat di atas ini. Ya, dari sini untuk kop surat. Kop surat biasanya adalah 5 cm lah, kurang lebih 5 cm dari tepi atas ke sini. Itu berarti di sini harus lebih turun. Jadi bukan di enter begitu,
ya. Tapi kita atur saja langsung di layoutnya, di page setupnya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini di page setup, sama seperti tadi page setup, pilih margin, pilih margin. Nah, topnya kita ganti di sini. Topnya, top atas itu adalah 5 cm. Kemudian bawahnya, tepi bawahnya adalah 3 cm. Kemudian tepi kirinya 3 cm. Kemudian tepi kanannya 3 cm. Dan klik OK. Nah, sekarang udah jauh kan? Ini 3 cm. Ini 3 cm. Dan di bawahnya juga 3 cm nanti. Oke. Dah ya. Oke. Berarti untuk untuk aplikasi tadi page setup, margin, measurement, dan table sudah semua ya. Nah, sekarang tinggal merapihkan. Bagaimana cara merapihkannya? Misalnya kita blok saja dulu semua. Kemudian hurufnya atau fontnya kita ganti, misalnya ukurannya 12. Kemudian pilih Times New Roman, misalnya gitu ya. Kemudian paragrafnya klik di sini paragraf. Oke, klik paragraf. Kemudian ini 0, ini 0. Kenapa 0? Ini normal ya, berarti itu normal kan. Pilih single atau satu spasi. Don't check atau don't add ya. Klik. Nah, rapat seperti itu. Kemudian pilih juga justify ya, rata kanan. Oke, nah sudah seperti itu, tinggal dirapikan satu persatu nih. Sudah, huruf sudah. Nah, yang pertama adalah kita blok di sini nomor, lampiran, dan perihal dulu nih. Kita melihat ini titik duanya tidak simetris, tidak lurus, tidak sejajar. Bagaimana caranya supaya sejajar? Boleh menggunakan tab. Biasanya yang umum menggunakan tab. Tapi kalau saya supaya rata, saya menggunakan rule di sini. Nah, ini. Saya misalkan kita klik di sini di rule-nya ini, klik aja, klik kiri, nanti muncul tanda hitam seperti itu. Ini adalah untuk batas tab nanti. Ketika kita klik tab, maka titik duanya berhenti di sini. Oke, sudah ya. Nah, kita simpan di sini, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Nah, berhenti di situ. Sama juga di sini juga tab. Nah, tab rata. Nah, kemudian kita simpan kursornya di situ. Enter 1. Pada yang terhormatnya di bawah. Nah, apakah posisinya di sini? Nah, terserah, biasanya ada biar menarik kita blok ini, misalnya kita blok ini. Nah, kita geser ini. Ini untuk menggeser ini. Jadi menggeser itu bukan dengan begitu, bukan dengan spasi ya, tombol spasi bukan, tapi kita blok saja. Nah, kita blok di sini. Nah, kita geser dengan menggunakan ini. Klik yang kotaknya di bawah, klik kiri, kemudian geser. Maka dia akan ngikut semua. Nah, oke, enter, enter. Kemudian dasar surat, ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian kantor kemudian. Nah, ini misalnya mau pakai nomor boleh, silahkan. Kita klik di sini numberingnya, klik numbering. Nah, ini geser juga, misalnya kita geser sini, boleh. Nah, biar rapi, luruskan. Nah, gitu. Kemudian kita enter ini. Nah, kemudian kita enter ini. Nah, ini kita luruskan.
tabelnya sama seperti tadi, kita luruskan, kita simetriskan, nah ini juga sama. Oke, kita luruskan, samakan situ. Oke, enter. Ini Karawang dengan dekannya dan nipnya kita geser ke sebelah kanan, pantai yang cocoknya saja di sini. Nah, gitu. Kemudian enter. Nah, selesai. Sudah selesai. Ya, rapi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi supaya bagus. Jadi jangan dari awal ya, dilurus-luruskannya, dieditnya. Ngetik aja semuanya dari kiri, baru kita aplikasikan yang tadi. Misalnya kita rapi-rapikan di sini, kita bold, permohonan izinnya, ini kita bold juga, terserah. Nanti kita rapikan saja. Nah, ini juga kita bold, misalnya under, kemudian garis bawah, silahkan. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan diaplikasikan ya. Ini tinggal ngeprint nantinya pakai kop surat, jadi lebih mudah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqil afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.